Dari simbol tersebut, kita sudah tahu ada gangguan koneksi. Tetapi, bagaimana kita bisa tahu? Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Tanda dapat berupa kata, gambar, suara, gerak, atau hal lain yang dapat mengkomunikasikan sesuatu. Semiotika juga mempelajari bagaimana tanda-tanda tersebut berfungsi dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya. Budaya memiliki hubungan erat dengan semiotika, atau lebih tepatnya, budaya memiliki pengaruh terhadap semiotika, karena budaya merupakan sistem tanda yang berlaku dalam satu masyarakat atau kelompok. Jadi, semisal saja lambang koneksi terputus yang ada di awal video tadi ada di tahun 1950-an. Tentu saja orang-orang tidak akan mengerti pada masa itu karena belum ada yang namanya teknologi bernama Wi-Fi. Dan juga semiotika sebagai budaya memiliki batasan-batasannya. Contohnya saja, nomor 4 atau 13 di daerah Cina merupakan angka sial. Sedangkan di Indonesia, angka sial itu belum tentu berlaku. Lalu ada pun definisi semiotika menurut para ahli, yaitu Charles P. Sander. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda dan makna yang dihasilkan dari proses semiosis. Semiosis sendiri adalah hubungan antara tanda, objek, dan interpretan. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain bagi seseorang yang memahaminya. Objek adalah sesuatu yang ditujukan oleh tanda, sedangkan interpretan adalah penafsiran atau pemaknaan atas tanda oleh seseorang. Peirce mengklasifikasikan tanda-tanda menjadi 3 jenis, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Kalau dari ikon, tanda memiliki hubungan langsung dengan objek yang ingin direpresentasikannya. Contohnya saja, tanda dilarang merokok. Tanda itu sudah menggambarkan rokok sebagaimana rupanya, dan tidak perlu ditafsirkan ulang. Sedangkan kalau indeks, antara objek dan tanda memiliki hubungan sebab akibat. Semisal kalau orang jatuh, berarti dia terpleset. Kalau rumahnya berasap, berarti rumahnya sedang kebakaran. Lalu yang terakhir adalah simbol. Kalau di simbol sendiri, antara makna dan tanda itu adalah hubungan yang disengajakan oleh masyarakat. Dalam artian, masyarakat yang memberikan arti terhadap tanda tersebut. Contohnya, bendera pelangi itu merepresentasikan kaum LGBT, atau mungkin kalung salib. Orang yang memakainya sudah berarti orang Kristen. Oke, pada akhirnya kita sudah sampai pada bab 2, yaitu tentang hermeneutika. Apa sih hermeneutika itu? Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika sendiri diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani. Apa sih contoh hermeneutika ini? Yang pertama, ada menafsirkan Al-Quran dengan melihat pada sisi kesejarahan Al-Quran, lalu melihat realitas masyarakat saat ini, dan memaksa ayat tersebut untuk ditafsirkan dengan konteks saat ini, sesuai dengan kehendak penafsir. Lalu ada pun menafsirkan kitab Veda dan Brahma Kanda dalam tradisi India, dengan memperhatikan aliran-aliran filsafat Hindu seperti Samkhya, Mimamsaka, dan Vedanta. Lalu yang terakhir ada menafsirkan mimpi sebagai teks yang memiliki berbagai bentuk simbol dan mengungkapkan makna yang tersembunyi di dalam mimpi dengan cara menangkap makna yang masih bersifat implisit. Lalu ada pun tantangan hermeneutika pada era digital saat ini. Yang pertama adalah konteks yang terfragmentasi. Dalam era digital, informasi tersebar di berbagai platform dan media sosial yang berbeda. Tantangan hermeneutika adalah mengintegrasikan dan memahami konteks yang terfragmentasi ini. Misalnya, sebuah pesan atau teks mungkin memiliki makna yang berbeda ketika diposting di platform media sosial tertentu dibandingkan dengan konteks yang lebih luas. Jadi contohnya, di sumber A mengatakan bahwa diet yang paling efektif adalah diet keto, sedangkan di sumber B, diet yang paling efektif adalah diet defisit kalori. Sehingga kita sebagai penafsir nih bingung untuk mencari kebenaran yang benar-benar benar. Lalu tantangan yang kedua adalah keberagaman bahasa dan budaya. Internet telah menghubungkan orang-orang dari berbagai negara dan budaya.
Tantangan hermeneutika adalah memahami dan menafsirkan informasi yang berasal dari berbagai bahasa dan budaya yang berbeda. Jadi contohnya apa sih? Di budaya Eropa, untuk memakai pakaian yang sangat terbuka di pantai adalah hal yang lumrah. Sedangkan di Indonesia, hal tersebut belum terlalu lumrah. Lalu ada orang yang melihat di media bahwa di pantai itu memakai pakaian yang terbuka dan menganggap hal itu benar. Padahal konten itu adalah konten yang menggambarkan dunia Eropa, bukan dunia Timur, dan itu menjadi hal yang salah dilakukan di dunia Timur. Lalu tantangan yang ketiga, pengaruh algoritma dan teknologi. Algoritma yang digunakan oleh platform digital dapat mempengaruhi jenis informasi yang kita terima dan cara kita menafsirkannya. Tantangan hermeneutika adalah memahami pengaruh algoritma dan teknologi dalam pembentukan penafsiran kita, serta menyadari kemungkinan bias yang terkait dengan mereka. Contohnya saja, kasus yang relevan pada masa kini adalah masa pilkada, di mana media kita sedang gencar-gencarnya melakukan informasi terkait calon presiden kita. Semisal saja kita adalah fans PDIP, lalu yang muncul pada FYP TikTok kita adalah tentang Ganjar Pranowo dan Ganjar Pranowo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Tuhan memberkati.